Di sini ada berapa kakak? Banyak. Masjidnya ada berapa? Ada satu, Masya Allah. Mungkin janda-janda semua, Pak. Iya kan bisa jadi, sama kita husnudzon gitu. Maksudnya kakaknya itu, subhanallah. Iya, tafadhol. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dapat menangis. Tapi bagaimana kita sholat tidak bisa menangis, tapi dipaksa untuk menangis karena ada himbauan. Betul tidak bisa menangis ini. Nah, subhanallah. Iya jemaah. Menangis karena Allah ini berat, tidak mudah. Nabi SAW pernah mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsir." Kalau kalian tahu yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ini menunjukkan bahwa menangis ini sumbernya dari ilmu. Ketika kita tahu dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla, ketika kita tahu dengan pedihnya azab Allah, kemudian kita tahu dengan banyaknya dosa-dosa kita, itu akan mengantarkan kepada lembutnya hati, nanti bisa nangis. Orang nangis ada yang karena terharu. Ada orang di Masjid Nabawi pada waktu Ramadan nangis ya. Kan jamaah umroh itu ditanya sama konconya, opo nangis? Imami nangis. Kok nangis? Dia. Jadi nangisnya itu karena ya tidak tahu dia kenapa menangis. Ini bukan nangis karena Allah Azza wa Jalla. Kadang-kala ada orang cerita sedih, akhirnya kita ikut menangis. Menangis dalam hadis tadi menangis karena Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan tadi ilmu. Ya kita perlu maksa kita diri menangis, bukan maksa neteskan air mata. Tapi maksa bagaimana mengingat dosa-dosa kita. Mengingat dahsyatnya azab Allah Azza wa Jalla. Dan di antara cara membuat hati kita lembut itu ziarah kubur. Orang kalau datang ke kuburan itu kan ingat mati dia. Ingat dengan dosa-dosa dia. Sehingga itu membuat hatinya lembut. Yang kedua, Nabi SAW pernah datang kepadanya orang yang mengeluh, hatinya itu keras. Tadi kok sulit menangis ya. Berat dia, punya masalah dengan hatinya. Kata Nabi SAW, "At'imil miskin, wamsah ra'sal yatim." Engkau hendaklah kasih makan orang miskin. Artinya disuruh kita dekat sama orang miskin. Melihat orang-orang yang susah hidupnya. Kalau kita ngelihat orang yang di atas kita, tidak syukuri gitu. Tapi kalau kita ngelihat orang yang lebih miskin, ya Allah, kita ingat ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Kita ngelihat orang yang cacat, kita ngelihat orang yang mungkin secara ekonomi sangat-sangat minim, itu membuat hati bisa lembut. Dan usaplah kepala anak yatim. Kita disuruh ya peduli sama anak-anak yatim. Itu diantara cara kita untuk melembutkan hati. Karena memang ada anjuran, fa in lam tabku fatabakau. Kalau kalian nggak bisa nangis, ya nangislah kalian karena tidak iso nangis. Jadi menangisi Allah, ya apa aku ya Allah. Jadi dia menangisi dirinya sendiri gitu. Itu cara bagaimana kita berusaha untuk menangis. Jadi berusaha untuk menangis tetap karena ada fadilahnya tadi. Tapi bukan menangis yang karena terharu ya, tapi menangis yang karena ingat sama Allah Azza wa Jalla, ingat dengan dosa-dosa kita jemaah. Maka perlu ada majelis muhasabah. Malam hari sebelum tidur kita lihat hari ini apa yang sudah aku kerjakan. Kadang-kala orang itu merasa sekarang sudah baik. Artinya dia aku istobat. Tapi kalau engkau ingat dengan masa lalu, sebagian orang kan ada yang mungkin nggak sholat dulunya ya. Kemudian dia dosa apa yang anak tidak kerjakan. Nah, biasanya ini bagaimana dia diingatkan dengan dahsyatnya azab Allah dan boleh jadi nggak diampuni dosa dia sama Allah sehingga membuat dia jadi takut sama Allah Azza wa Jalla. Jadi intinya ilmu. Kalau kita nggak tahu ya apa kita mau nangis ya mah.
Barakallahu fikum.